Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Maulana Dwi Kumara. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah kasus mengenai kebocoran data yang terjadi di BRI Live pada tahun 2021. Yang pertama itu latar belakangnya lebih dulu. Kasus kebocoran data nasabah BRI Live itu pertama kali terungkap pada 27 Juli 2021 ketika sebuah akun Twitter bernama @underthebridge itu mengklaim bahwa sebanyak 2 juta data nasabah perusahaan asuransi itu bocor dan dijual secara daring. Data yang dicuri itu berukuran sekitar 250 giga dan meliputi informasi pribadi seperti foto KTP, rekening bank, NPWP, dan akta kelahiran, hingga rekam medis. Pertas menawarkan data tersebut di forum jual beli daring seharga 7.000 US dollar atau sekitar 101,6 juta. Selain itu, terdapat video demonstrasi yang berdurasi 30 menit menunjukkan ukuran dan isi data tersebut yang semakin memperkuat klaim peretasan. Di sisi lain, akun Twitter lain, @rock itu mengungkap bahwa peretas berhasil menyusup beberapa komputer milik karyawan BRI Live dan Bank BRI yang diduga memberi akses awal kepada peretas. Terus selanjutnya penyebab dari kebocoran data tersebut itu yang pertama adanya celah keamanan dalam sistem elektronik, yang kedua itu kompromi perangkat karyawan atau disebutnya itu insider threat, dan yang ketiga lemahnya penerapan manajemen risiko teknologi informasi. Yang pertama, celah keamanan dalam sistem elektronik. Kominfo mengidentifikasi bahwa celah keamanan dalam sistem elektronik BRI Live menjadi pintu masuk bagi peretas untuk mengakses data nasabah. Celah tersebut muncul karena sistem tidak didesain dengan perlindungan yang memadai hingga rentan terhadap eksploitasi. Bocoran ini menunjukkan bahwa perusahaan itu belum sepenuhnya menerapkan prinsip defense in depth dan pengujian penetrasi secara berkala untuk mendeteksi adanya kerentanan. Selanjutnya, insider threat. Selain sistem yang lemah, perangkat karyawan BRI Live turut dikompromikan oleh peretas. Beberapa perangkat komputer di Bank BRI dan BRI Live dikendalikan oleh pihak luar, yang kemungkinan melalui phishing atau malware yang dipasang tanpa disadari oleh penggunanya. Kompromi ini memberikan akses awal bagi peretas untuk masuk ke jaringan internal dan mengakses informasi yang bersifat sensitif. Selanjutnya, lemahnya penerapan manajemen risiko teknologi informasi. Menurut Heru Sutadi, pengamat keamanan cyber, lemahnya penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi di sebuah perusahaan menjadi salah satu faktor utama kebocoran data tersebut. Perusahaan tidak menerapkan prosedur yang ketat untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko keamanan informasi. Tidak ada sistem mitigasi otomatis atau kebijakan yang jelas untuk menangani insiden cyber secara efektif. Selanjutnya, metode serangan yang digunakan oleh penyerang, yang pertama itu phishing dan social engineering. Pelaku mungkin menggunakan teknik phishing untuk mengelabui karyawan itu agar memberikan akses atau informasi penting. Social engineering juga dimanfaatkan untuk memanipulasi karyawan agar secara tidak sadar membuka celah keamanan, misal melalui email atau pesan yang berisi malware. Selanjutnya, kompromi perangkat internal. Beberapa komputer milik karyawan dan karyawan BRI Live dan Bank BRI diketahui telah dikompromikan. Akses ini bisa dimulai dengan malware atau perangkat lunak berbahaya yang terinstall secara tidak sengaja, hingga membuka jalan bagi peretas untuk menyusup lebih dalam ke sistem. Yang selanjutnya, penjualan data di dark web. Setelah data dicuri, pelaku memanfaatkannya dengan menjual informasi tersebut di forum gelap. Ini meningkatkan risiko pencurian identitas dan penipuan finansial, karena data nasabah seperti foto KTP, rekening, dan rekam medis dapat digunakan untuk berbagai aktivitas ilegal. Selanjutnya, dampak dari kebocoran data tersebut. Yang pertama itu adanya potensi pencurian data identitas dan penyalahgunaan data pribadi. Yang kedua, kerugian reputasi bagi perusahaan. Dan yang ketiga, dampak terhadap ekosistem digital dan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, dampak utama dari kebocoran data ini adalah pencurian identitas dan penyalahgunaan data pribadi. Data sensitif seperti KTP, rekening bank, akta kelahiran, dan rekam medis yang bocor dapat digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan, pemalsuan identitas, dan transaksi ilegal. Akibatnya, korban mungkin mengalami
kesulitan dalam mengakses layanan perbankan atau asuransi di masa depan. Selanjutnya, kerugian reputasi dan finansial bagi perusahaan itu menyebabkan kerugian yang signifikan bagi BRI Life dan perusahaan terkait lainnya. Pelanggan yang mengetahui data mereka disalahgunakan akan kehilangan kepercayaan terhadap layanan yang diberikan atau mungkin beralih ke kompetitor. Selain itu, perusahaan juga beresiko menghadapi tuntutan hukum atau kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada korban. Selanjutnya, dampak terhadap ekosistem digital dan kepercayaan masyarakat. Jika kebocoran data seperti ini tidak segera ditangani, akan terjadi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital di Indonesia. Masyarakat mungkin merasa ragu untuk menggunakan layanan digital karena khawatir data mereka akan disalahgunakan. Penurunan kepercayaan ini dapat memperlambat adopsi layanan digital dan mengganggu pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi. Selanjutnya, upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi. Yang pertama adalah investigasi dan forensik digital, yang keduanya itu pemulihan dan penguatan sistem, ketiga kerjasama dengan aparat hukum. Yang pertama, investigasi dan forensik digital. BRI Life bekerjasama dengan konsultan forensik digital dan tim internal untuk melakukan investigasi mendalam. Tujuan dari investigasi ini untuk menemukan titik kerentanan yang dimanfaatkan oleh peretas dan mengidentifikasi modus operandi serangan cyber. Audit menyeluruh dilakukan terhadap semua sistem dan perangkat yang terhubung, termasuk komputer karyawan yang telah dicurigai dikompromikan. Selanjutnya, setelah kejadian, BRI Life segera melakukan isolasi sistem yang terdampak agar tidak mempengaruhi sistem utama. Untuk memperkuat keamanan, perusahaan menerapkan lapisan keamanan baru seperti enkripsi data dan autentikasi multifaktor. Lalu kontrol akses yang lebih ketat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko kebocoran jika serangan terjadi. Selanjutnya, kerjasama dengan aparat. BRI Life tidak bekerja sendirian dalam menangani kebocoran ini. Perusahaan menjalin kerjasama erat dengan Kominfo untuk memastikan sistem elektronik dikelola sesuai regulasi yang berlaku. Kominfo dan BSSN itu memberikan pendampingan teknis agar BRI Life dapat memperbaiki tata kelola keamanan data itu secara menyeluruh. Selanjutnya, langkah penanggulangan di masa depan. Yang pertama itu ada peningkatan manajemen risiko, dua itu edukasi dan pelatihan untuk karyawan, dan yang ketiga itu penguatan regulasi dan penegakan hukum. Nah, yang pertama, peningkatan manajemen risiko. Perusahaan perlu menerapkan enkripsi data, audit keamanan berkala, dan autentikasi dua faktor untuk memperkuat sistem. Risiko harus dikelola sejak awal dengan menutup celah keamanan secara proaktif dan melibatkan pihak ketiga untuk evaluasi sistem. Selanjutnya, edukasi dan pelatihan karyawan. Pelatihan berkala diperlukan agar karyawan memahami praktik keamanan terbaik dan mampu mengenali serangan cyber seperti phishing. Hal ini mengurangi risiko kebocoran akibat kesalahan manusia yang sering menjadi titik lemah sistem keamanan. Selanjutnya, penguatan regulasi dan penegakan hukum. Pemerintah perlu segera mengesahkan RUU Pelindungan Data Pribadi atau RUU PDP dan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang lalai. Kolaborasi dengan BSSN dan kepolisian juga penting untuk menindak pelaku dan meningkatkan transparansi demi menjaga kepercayaan publik terhadap ekosistem digital. Selanjutnya, hukum dan regulasi di Indonesia itu ada tiga. Yang pertama itu ada Undang-Undang ITE, yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, dan yang ketiga itu ada Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP. Nah, yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang direvisi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memberikan landasan hukum dalam penanganan kejahatan cyber termasuk kebocoran data. Dalam undang-undang ini, pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana dan denda sebagai langkah untuk menindak tegas pelanggaran keamanan informasi. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk secara proaktif menjaga keamanan data pengguna. Peraturan ini juga mengharuskan perusahaan melaporkan insiden kebocoran data kepada regulator, sehingga tindakan cepat dapat diambil untuk meminimalkan dampak bagi nasabah. Selanjutnya, ada Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang komprehensif bagi perlindungan data pribadi di Indonesia. Keberadaan RUU PDP sangat penting untuk memperkuat perlindungan data dan memberikan kejelasan bagi masyarakat serta perusahaan tentang hak dan kewajiban dalam pengelolaan data pribadi. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.